Pemirsa, mulai tertanganinya pandemi corona di Vietnam membuat otoritas Vietnam akan segera membuka penerbangan di negara tersebut. Meski demikian, pemerintah memperpanjang aturan pembatasan sosial dan juga lockdown hingga 30 April mendatang. Tak ada lagi penambahan kasus positif corona di Vietnam. Penerbangan domestik di negara tersebut akan kembali dibuka mulai 16 April ini. Dua maskapai akan kembali aktif adalah Bamboo Airways dan Vietjet Air. Menyusul keduanya, maskapai-maskapai lainnya akan aktif mulai 20 April. Semua maskapai ini tetap akan memberlakukan jaga jarak, baik pada kru maupun penumpang. Vietnam menjadi negara di Asia yang terbilang berhasil menangani pandemi corona. Tak ada kematian akibat corona di negara tersebut. Media Vietnam Briefing mencatat hingga 13 April total 262 pasien di Vietnam positif COVID-19 dengan 144 diantaranya telah dinyatakan sembuh. Sejak awal mewabah, pemerintah Vietnam memang langsung menerapkan kebijakan karantina yang ketat dan menelusuri semua orang yang pernah kontak dengan pasien positif COVID-19. Penerbangan internasional dan layanan transportasi darat juga langsung ditutup, menyusul pembatasan penerbangan domestik yang hanya melayani rute-rute tertentu. Aturan pembatasan fisik dan sosial juga diterapkan dengan ketat, bahkan melibatkan militer untuk menjaga di setiap lingkungan. Siapapun yang melanggar aturan pencegahan COVID-19 akan menghadapi denda berat atau pidana. Meski tampaknya pandemi corona di Vietnam dapat ditanggulangi, pemerintah masih memperpanjang sejumlah aturan pencegahan penyebaran seperti pembatasan fisik dan lockdown hingga 30 April. Dan untuk mengetahui perkembangan informasi tentang perpanjangan masa karantina di Vietnam, kita akan terhubung bersama Duta Besar Indonesia di Vietnam, Bapak Ibnu Hadi. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Dubes. Selamat siang dengan Mas Alfat ya. Ya, betul Pak. Pak, masa lockdown di Vietnam kabarnya diperpanjang hingga 30 April mendatang, bisa dikonfirmasi ya Pak ya? Ya, akan ditentukan pada pertemuan kabinet ya, kabinet besok. Jadi besok akan diputuskan apakah akan diperpanjang. Memang gosipnya beberapa usulan diperpanjang selama 1 minggu. Jadi sebagai informasi, masa restriksi yang diterapkan oleh Vietnam itu dari tanggal 1 April sampai dengan 15 April. 15 April which is tomorrow ya. Oke, untuk warga negara Indonesia di sana apakah ada yang terkonfirmasi positif corona? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Walaupun ada 1 atau 3 ya kalau nggak salah yang dicurigai ya, karena suhunya tinggi sehingga kena karantina selama 14 hari. Namun mereka tidak ada COVID dan mereka sudah pulang ke Indonesia. Oke, Vietnam disebut-sebut cukup berhasil menangani virus corona di sana. Apa yang kemudian Bapak bisa pelajari dari kondisi di sana, keseharian sehari-hari pada masa restriksi ini seperti apa sih Pak? Kalau restriksinya mereka ketat ya, artinya betul-betul standstill, hampir dibilang virtually standstill. Dalam pengertian mobilitas orang betul-betul terbatas. Kalau kita jalan kaki keluar saja, kalau arahnya tidak jelas akan didatangi dengan petugas, ditanya, kalau nggak jelas disuruh pulang. Jadi kita bisa keluar itu hanya dengan mobil atau dengan dengan jalan kaki ya. Kemudian kalau kita jalan tidak boleh lebih dari 2 orang. Semua aktivitas ekonomi hampir tidak ada, taksi tidak ada, Gojek atau Grab itu tidak ada, toko-toko tutup kecuali yang esensial yaitu pasar, grocery, apotek, perbankan, jasa pemerintah itu yang masih buka, rumah sakit tentunya ya. Tadi disebutkan aktivitas ekonomi di sana dihentikan, tidak ada sama sekali. Bagaimana kemudian masyarakat di sana bisa bertahan? Apakah ada bantuan dari pemerintah setempat? Ada. Jadi dikeluarkan kebijakan
di mana orang yang dianggap kategorinya ada skala kecil dan masyarakat yang dianggap tidak mampu itu mendapatkan bantuan sebanyak 1 juta dong. 1 juta dong itu kurang lebih Rp640.000. Apa kalau di Vietnam itu pemberlakuan restriksinya langsung satu wilayah negara itu, atau memang ada kota-kota yang kalau di kita kan ada PSBB per daerah begitu ya. Kalau di sana seperti apa, Pak? Di sini pada prinsipnya satu pintu yaitu pemerintah pusat, namun dalam pelaksanaannya memang ada 2 kota atau 2 provinsi yang menjadi sorotan khusus, yaitu ibu kota Hanoi dan juga kota bisnis Ho Chi Minh City. Kenapa? Karena jumlah penderita kasus COVID-nya relatif lebih banyak. Sehingga kalau kami keluar dari kota Hanoi menuju provinsi lain, itu begitu masuk ke provinsi lain itu mobil kita akan dicegat, kemudian dicek temperatur dan diisi formulir. It will help kalau kita bisa kasih keterangan tertulis ya, atau undangan atau ada appointment dan lain sebagainya. Tapi basically kita bisa bergerak tapi dicek antar provinsi. Aturan ini juga berlaku bagi warga negara asing, termasuk warga negara Indonesia yang berada di sana? Ya, tanpa terkecuali. Saya mengalami sendiri. Jadi 3 hari yang lalu saya menuju ke provinsi Quang Ninh, di mana ada Halong Bay di sana. Kami diberhentikan, diisi formulir, disuruh cek temperatur, dan saya lihat itu juga berlaku untuk orang Vietnam. Jadi orang Vietnam maupun orang asing. Dari kebijakan yang dilakukan di sana mengenai restriksi dan juga lockdown, kalau bisa dibilang seperti itu di sana, apakah hal-hal seperti itu Bapak melihatnya bisa kemudian dipelajari oleh Indonesia dan diadopsi, dilakukan Indonesia seperti itu, Pak? Menurut saya, dari pengamatan saya ya, kurang lebih sama ya. Hanya memang mungkin sedikit bedanya adalah di sini kan negaranya sentralistis. Jadi memang sistem komando dari atas. Jadi begitu ketentuan diterapkan dari atas, itu langsung mengalir ke bawah dengan seluruh aparat pemerintah. Jadi semuanya bergerak satu derap ya, satu langkah yang selaras. Saya rasa di Indonesia juga kurang lebih sama, cuman ya mungkin lebih banyak pembahasannya atau wacana ya sebelum diterapkan. Saya rasa itu. Kedua yang saya lihat, memang Vietnam lebih sigap, lebih cepat, karena memang situasinya mereka berbatasan langsung dengan China. Jangan lupa, mereka mempunyai perbatasan darat. Jadi sekitar 2 minggu sebelum Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina, atau kita bilang di sini Hari Raya Tet ya, itu mereka sudah aware ya bahwa di Vietnam terjadi kasus di Wuhan. Sehingga mereka mulai menerapkan restriksi. Jadi saya bisa lihat sendiri selama Hari Raya Imlek di sini, yang biasanya ramai, ada kembang api, ada perayaan, ada festival, itu semua ditiadakan. Jadi sudah mulai terasa. Kemudian berlanjut dengan berbagai aturan yang pada akhirnya puncaknya dari tanggal 1 sampai 15 April yang diterapkan sekarang ini. Kalau begitu, apakah ini juga berdampak pada operasional KBRI di sana untuk pelayanan warga negara Indonesia yang berada di sana, begitu Pak? Oh ya, tentunya sangat kita terpengaruh ya, bukan hanya KBRI tapi juga perwakilan asing lainnya. Namun ketentuan di pemerintah Vietnam kan tidak berlaku di kita. Kita kan hanya dihimbau saja bahwa mereka menerapkan kebijakan seperti ini. Jadi yang terjadi di sini, ada beberapa kedutaan yang tutup, dalam pengertian bukan tutup, mereka working from home. Ada yang digilir, ya, ada yang jam kerjanya terbatas. Tapi yang jelas fungsi kekonsuleran, fungsi paspor kita ya, kekonsuleran itu tetap buka. Untuk KBRI kami tetap buka seperti biasa. Oke. Kabarnya ada beberapa warga negara Indonesia yang terjebak begitu, istilahnya di sana tidak bisa kembali ke dalam negeri, seperti apa Pak? Betul, jadi mereka adalah terutama visitor atau traveler atau turis atau mungkin yang dalam rangka kunjungan bisnis singkat ya, mereka tiba pas pulangnya itu sudah mendekati akhir Maret, sehingga mereka nggak dapat flight, dan itu kena masa tanggal 1 sampai 15 ini. Jadi ya betul, termasuk 31 awak kapal yang kena peraturan itu. Alhamdulillah kita kerjasama erat dengan
aparatur setempat. Kita kerjasama erat dengan agensinya sehingga 31 awak kapal mudah-mudahan nanti malam akan sudah besok malam. Jadi kan masa karantina ini kan selesai tanggal 15 April. Mereka pesawatnya kita upayakan sudah dapat dengan Asiana sehingga mereka terbang nih dari Hanoi ke Korea dulu, dari Korea baru ke Bali. Oh, jadi 31 awak kapal ini warga negara Indonesia yang terjebak? Yang terjebak karena keadaan ini, dan mereka harus melalui masa karantina 14 hari. Tapi semuanya dijamin oleh agensinya, jadi kita hanya membantu masalah administrasi dan masalah konsulerarnya. So far so good. Oke, ini kapal Gloria Galaxy dan Pacific Legend kalau tidak salah ya? Betul. Kapal apa ini, Pak? Ini kapal barang, kapal kargo, benderanya adalah bendera Korea. Kebetulan kapal itu sedang masa transfer of entitlement, jadi pembelian dari Korea ke pihak Vietnam, sehingga anak kapalnya itu memang sudah disepakati begitu tiba di Vietnam, mereka akan pulang. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, cuma pas dia mau pulang, kena peraturan ini. Jadi mereka harus tunggu 14 hari, kemudian mereka juga nggak ada pesawat kan, jadi harus ditambah lagi masa penungguannya. Tapi mudah-mudahan tanggal 16 April dini hari mereka sudah bisa terbang. Di luar itu, Mas Alfred, saya catat ada 5 orang ya. Mungkin dengan wilayah selatan di Ho Chi Minh City total mungkin ada sekitar 15 sampai 16 orang yang stranded itu karena mereka tertahan juga, dan ada beberapa yang harus kita bantu. Nah, bantuan kita ya kita upayakan kalau mereka tadinya di hotel ya udah nggak bisa bayar hotel, kita kasih penampungan. Di sini kita kerjasama dengan perusahaan Indonesia dan kita kasih konsumsi secukupnya. Alhamdulillah karena masyarakat Indonesia tidak begitu banyak di Vietnam, tidak seperti di Malaysia atau di Singapura, sehingga kita bisa menangani lebih personal. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ibnu Hadi selaku Duta Besar Indonesia di Vietnam sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, semoga tetap sehat selalu Pak ya di sana. Baik. Sama juga ya, salam buat teman-teman di Indonesia, selalu sehat. Baik, terima kasih Pak Dubes.